prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku. Dengan fasilitator kami, Bapak Samiran, SPD MPD, dan pengajar praktik kami, Bapak Eka Susanto, SPD MM. Baiklah, saya sendiri sebagai Seni Metasari dari SMA Negeri 11 Oku, CGP Angkatan 10. Dan saya, Tri Oktaviana dari SMP Negeri 32 Oku. Dan saya, Alfa Suci Mareta dari SD Negeri 18 Oku. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan mengikuti alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alfa. Waalaikumsalam Bu Seni. Bagaimana kabarnya Bu Alfa hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya, kalau boleh tahu gimana perasaan Ibu Alfa hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini perasaan saya ceria, bahagia Bu. Ibu Seni juga sepertinya begitu. Lumayan melelahkan, lagi ada sesuatu kegiatan Bu, tapi tetap semangat. Ya. Oke, baik Bu, pada kesempatan kali ini Ibu Alfa kan akan berperan menjadi coach dan Ibu Tri itu akan berperan sebagai coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu Alfa lakukan untuk coaching nanti ya Bu? Iya Bu, saya akan melakukan coaching pada Ibu Tri hari ini sesuai dengan alur Tirta. Di antaranya itu memulai dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab pertanyaan berbobot juga insya Allah sudah saya siapkan semua Bu, sudah siap. Oke, menurut Ibu Alfa, Ibu ingin saya membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi inti Bu dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Bagaimana yang nanti akan Ibu Alfa inginkan untuk saya amati? Bagian yang mana ya Bu ya? Tentunya itu ketiga komponen yang sudah saya jelaskan tadi Bu. Sesuai dengan kompetensi coaching yang telah saya sampaikan tadi. Setelah itu saya ingin Ibu Seni untuk mengamatinya nantinya Bu, begitu. Oke, benar sekali Bu. Terkait bagaimana penilaian Ibu Alfa sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan, ini gimana Bu penilaiannya? Tentunya saya menilai bahwa persiapan yang saya lakukan itu sudah semaksimal mungkin saya lakukan ya Bu. Setelah itu saya sudah menyiapkan panduan pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Tri nantinya Bu. Oke. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan sendiri dari Bu Alfa gitu. Ya, harapan saya sebagai coach itu dari observasi ini tentunya melatih diri saya untuk hadir sepenuhnya agar bisa menjadi supervisor yang baik ya Bu ya untuk Bu Tri nantinya. Setelah itu bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu.
sehingga bisa membantu Kuci untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dia alami. Sehingga pendekatan alur tirta itu yang saya lakukan selama coaching tercapai nanti, Bu. Begitu. Oke. Baik, dari persiapan yang Ibu Alfa sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Saya ingin sedikit kembali mengingatkan ya Bu Alfa ya. Jangan lupa untuk 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan dengan aktif atau rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot selama coaching nanti ya Bu. Ya Bu, siap Bu Seni, terima kasih. Inilah percakapan observasi kita hari ini Bu ya. Silahkan Ibu Alfa lanjutkan dengan coachingnya bersama Ibu Tri. Kami persilahkan ya Bu Alfa dan Bu Tri. Baik Ibu Tri, Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Alfa. Alhamdulillah saya baik Bu. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya mendengar bahwa Ibu Tri itu meminta waktu saya untuk melakukan coaching ya, atau sekedar berbincang-bincang tentang permasalahan Ibu Tri. Iya Bu. Ya, baik Bu Tri. Rencana coaching hari ini menurut Ibu Tri bertujuan untuk apa, Bu? Apa yang mau Ibu ceritakan dengan saya? Begini Bu ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Alfa karena Ibu Alfa sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Kadang saya itu bingung Bu ya, saya itu bingung sendiri. Kalau berada di kelas itu pada saat pembelajaran berlangsung, murid itu banyak yang diam seperti itu Bu, lebih banyak diamnya daripada berbicara seperti itu. Jadi kalau di kelas-kelas lain itu banyak Bu yang memberikan respon pada saat pembelajaran. Nah, jadi saya tuh jadi bingung Bu, gimana ya Bu, siswa itu banyak yang diam kalau pas pada saat pembelajaran. Itu Bu. Begitu. Jadi menurut Ibu Tri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya Bu inginnya itu dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi itu Bu. Ya, jadi begitu. terkadang saya bingung Bu ya, harus ngapain gitu di kelas. Oh iya. Menurut Ibu Tri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Tri? Itu Bu, saya ingin apa Bu ya, mungkin kurang pada saat pembelajaran itu mungkin kurang berinovasi saya seperti itu Bu ya. Jadi ya mungkin itu yang menyebabkan anak-anak itu kurang respon terhadap pembelajaran. Oh, baik. Kalau begitu menurut Ibu, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu bisa antusias lagi, Bu, dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas? Ini Bu, mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi seperti itu Bu. Mungkin saya akan merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih respon, atau saya juga akan mungkin membuat pertanyaan Bu, membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan juga ya tetap Bu, tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lainnya. Ya, jadi mungkin dengan memberikan tugas, bisa juga dengan memberikan tugas presentasi.
bisa secara individu atau berkelompok. Ya, itu untuk tujuannya yaitu untuk mengasah kemampuan berkomunikasi. Ya, karena nantinya mereka kan akan memerlukan itu Bu kemampuan berkomunikasi, melakukan presentasi itu di jenjang pendidikan yang selanjutnya mungkin akan sangat dipakai untuk itu Bu. Jadi kalau kegiatan diskusi itu kan anak-anak banyak yang berpartisipasi Bu ya. Nah, ya mungkin dengan cara seperti itu bisa juga mungkin saya akan menambahkan kuisis agar mereka tidak bosan lah Bu. Oh iya, wah saya sepertinya sependapat sekali dengan Ibu. Saya sangat setuju Bu ya dengan pendapat Ibu yang tadi. Lalu Bu, menurut Ibu hal apa yang bisa membuat pembelajaran itu disukai oleh murid agar menyenangkan ketika di kelas bersama Ibu? Ya itu tadi Bu, mungkin saya sudah kalau saya memberikan tugas itu presentasi baik individu atau berkelompok, kemudian saling memberikan pertanyaan antara mereka, kemudian juga melakukan kuisis, bisa juga saya menyelipkan ice breaking di dalam pembelajaran itu Bu. Oh, oke. Lalu ya Ibu Tri, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid tadi, Bu. Apa penyebabnya sehingga masih ada murid yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali, Bu? Apa penyebabnya kira-kira? Mungkin mereka masih kesulitan Bu ya dalam melakukan mengerjakan tugas tersebut atau juga ada kendala lain yang menyebabkan mereka tidak bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Oh, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu, di kelas? Saya menggunakan buku Bu ya, kemudian buku cetak itu tentu yang dari sekolah, kemudian juga saya menggunakan Infocus seperti itu Bu, agar anak-anak bisa melihat pembelajaran itu secara langsung, secara visual dan audio juga. Oh, jadi selain buku banyak ya, Bu ya, sumber belajarnya tadi ya, Bu ya. Ya, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bahwa Ibu Tri itu bisa menggunakan berbagai sumber ya, Bu ya. Bukan hanya dari buku teks saja, sehingga murid Ibu Tri juga pasti akan lebih antusias lagi dalam belajar dan juga mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Iya Jadi Bu. sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang tadi, Bu, rencananya? Jadi saya akan mulai merubah cara saya melakukan pembelajaran di kelas, Bu ya, mungkin dengan menggunakan berbagai model yang bervariasi, kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk membuat pertanyaan dan saling menjawab antar mereka. Kemudian saya juga akan memberikan tugas berupa presentasi agar anak-anak itu bisa berlatih komunikasi. Kemudian saya juga akan menyelipkan kuisis di situ. Mungkin saya juga akan memasukkan ice breaking agar pembelajaran itu lebih menyenangkan, Bu. Oh, ya. Sepertinya sangat bagus sekali ya, Bu ya, rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan dan saya pasti mendoakan Ibu berhasil dalam melaksanakan praktiknya tadi biar masalah Ibu bisa teratasi. Yang terakhir, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya akan melaksanakan rencana itu secepat mungkin, Bu. Melaksanakan rencana itu secepat mungkin dan juga saya akan melibatkan beberapa mungkin teman sejawat, rekan sejawat dalam membuat rencana pembelajaran. Mungkin juga saya juga memerlukan supervisi atau observasi dari rekan sejawat untuk memperbaiki cara pembelajaran saya di kelas. Wah, bagus sekali ya Bu ya.
Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Tri. Iya, Bu Alfa. Eh, Wah, luar biasa antara kucing Ibu Alfa dengan Ibu Tri. Baik Bu Alfa, kembali lagi dengan Bu Alfa ya Bu Tri ya, izin sebelumnya. Tadi kucingnya sudah berjalan dengan lancar, pertanyaan yang disampaikan juga sudah berbobot dan benar-benar mengena ini loh Bu. Saya mendengarnya ikut menyimak luar biasa. Saya lihat kucing ini sungguh luar biasa hingga sampai pada titik temu sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh Ibu Tri. Iya Ibu Seni, betul. Oke, secara keseluruhan loh ini Bu. Saya sudah melihat bahwa sudah adanya present atau kehadiran penuh yang Ibu Alfa tunjukkan. Kemudian juga Bu Alfa juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati yang sudah saya lihat. Dan tentunya Bu Alfa juga sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring atau berbobot sehingga sambil saya evaluasi itu sebenarnya cerita yang telah Ibu Alfa lakukan dengan Bu Tri tadi secara garis besarnya itu sudah terpenuhi. Akan tetapi di sini saya mau klarifikasi dari Bu Alfa. Secara garis besar menurut Ibu Alfa bagaimana alur tirta yang dilakukan saat kucing? Iya, baik Ibu Seni. Jadi secara besar garis besar alur tirta tadi ketika saya melakukan kucing terhadap Ibu Tri tadi itu sudah meliputi dan menyampaikan tujuan kucing yang disampaikan dengan jelas oleh Ibu Tri tadi. Setelah itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Tri tadi juga sudah berbobot ya Bu ya. Hingga Ibu Tri juga bisa mengidentifikasi, membuat rencana dan berkomitmen sendiri sebagai tanggung jawab dari apa yang sudah direncanakan dan juga itu muncul dari Ibu Tri sendiri, Bu. Begitu Bu Seni. Bagus sekali Bu Alfa. Oke, menurut Ibu bagaimana penilaian performa dalam kompetensi yang telah Ibu lakukan tadi, Bu? Saya merasa ya Bu ya, saya sudah melakukan hal yang terbaik secara maksimal. Begitu, sudah saya lakukan dengan baik dan maksimal Ibu Seni. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu Alfa? Ya, hal ini saya menyadari kalau saya sudah melakukan kucing ini menggunakan alur tirta, Bu. Sudah jadi beruntun alurnya sesuai dengan alur tirta sendiri. Setelah itu interaksi yang terjalin sudah dua arah antara saya dengan Bu Tri tadi hingga proses kucing ini saya katakan sudah berhasil, Bu. Begitu Bu Seni. Oke, baik. Jika saya memiliki skala evaluasi dari 1 sampai 5, di sini saya akan beri skala 5 loh untuk Ibu Alfa yang sudah begitu luar biasa, Bu Alfa. Ya, terima kasih banyak Ibu Seni. Oke, di sini saya mengamati tadi pada saat mengajukan pertanyaan, Ibu Alfa sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk loh, Bu. Oke, bagaimana pendapat Ibu Alfa mendengar kalimat ini, Bu Alfa? Saya begitu merasa senang sekali Bu Seni mendengarnya. Meskipun jujur masih banyak hal yang harus saya lebih perhatikan dan juga lebih saya perbaiki dalam kucing ini, Bu. Oke, melihat tindak lanjut dari pengamatan, saya sedikit ada melihat hal yang perlu dikembangkan loh Bu. Misalnya tadi ketika Bu Tri menyampaikan ide, sudah beberapa ide, saya mengamati Bu Alfa melakukan penyimakan dengan baik, tapi sedikit saran saya merujuk standar, seharusnya Ibu Alfa sambil fokus untuk mencari atau menggiring lagi pertanyaan. Semakin banyaknya pertanyaan yang berbobot, maka akan semakin banyak solusi yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Tri. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu, baik kalau begitu nanti akan saya kembangkan lagi untuk kucing-kucing berikutnya mungkin Bu ya. Iya, iya. Oke. Baiklah, menurut Bu Alfa, bagaimana kira-kira rencana tindak lanjut yang Ibu Alfa pikirkan untuk di kemudian hari, Bu? Mungkin proses kucing ini Bu menjadi contoh, bahkan kelak dikembangkan kembali untuk proses kucing-kucing di lain kesempatan nanti mungkin ya, bukan hanya dengan Bu Tri, mungkin saya akan berkolaborasi
dengan rekan-rekan yang lain. Setelah itu untuk proses kucing-kucing yang lain juga yang akan datang baik untuk murid baik untuk murid atau rekan sesama guru juga ya Bu, begitu. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Alfa lakukan untuk meningkatkan lagi performa coaching yang Ibu lakukan, Bu? Mungkin saya akan lebih sering lagi berlatih mungkin ya Bu ya. Mulai pikiran saya mulai terbuka dan berkolaborasi ketika melihat ada seorang yang sekiranya itu kita lihat ada permasalahan yang mungkin kita bisa melakukan proses coaching ini, Bu. Baik Bu Alfa, proses coaching ini sangat penting untuk dilakukan ketika kita melakukan supervisi akademik dan mengisinya ke form supervisi akademik, seperti itu Bu. Ya, Bu Senin benar sekali, dengan adanya coaching supervisi akademik ini akan memberikan suatu kegiatan supervisi yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah gitu Bu. Sebagai penutup ya, menurut Bu Alfa sendiri, apa yang ingin Ibu sampaikan setelah kita melakukan coaching hari ini, Bu? Saya itu tentunya Bu ya sangat terbimbing dan terarah ketika melakukan coaching sehingga step by step dari alur Tirta itu bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Setelah itu serta kita juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi pada kuci saya yaitu Bu Tri tadi, yang juga bisa menjadi cerita juga sebagai inspirasi juga untuk saya ke depannya, Bu. Baik, terima kasih ya Bu Alfa. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Semoga dengan perjumpaan kita hari ini bisa melatih kita untuk terus berkolaborasi dalam coaching-coaching atas permasalahan yang lainnya. Terima kasih Bu Alfa. Baik Bu Seni, terima kasih banyak juga atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Demikianlah kegiatan coaching yang telah kami lakukan dengan 3 peran, yaitu sebagai supervisor, coach, dan coaching. Semoga kegiatan coaching ini bisa terus kita lakukan untuk membantu kemajuan dan konsistensi budaya positif di sekolah. Sehingga budaya positif bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Terus bergerak, Bapak Ibu hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.